Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini adalah pembelajaran daring yang pertama untuk kelas 7. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Nah, hari ini Ustazah akan menyampaikan kontrak belajar terlebih dahulu. Yang pertama ada materi pembelajaran, yang kedua penilaian, yang ketiga ada ketentuan pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajaran, di bab yang pertama kita akan membahas bilangan bulat dan pecahan. Di sini kita akan belajar pengertian bilangan bulat, operasi bilangan bulat, FPB dan KPK, kemudian pemangkatan dan sifatnya, dan yang terakhir pecahan dan jenisnya. Di bab 2 kita akan belajar pengertian himpunan, jenis-jenis himpunan, diagram Venn, dan operasi himpunan. Selanjutnya, untuk bab yang ketiga nih, kita akan belajar tentang operasi dan faktorisasi aljabar. Kita belajar pengertian dan bentuk aljabar, operasi hitung dalam bentuk aljabar, substitusi dalam bentuk aljabar, faktorisasi bentuk aljabar, dan operasi pecahan aljabar. Untuk bab yang terakhir, kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel atau disingkat PLSV. Nah, di sini kita belajar kalimat benar, salah, dan terbuka. Nanti kita akan membedakan nih mana kalimat benar, kalimat salah, dan kalimat terbuka. Selanjutnya, pengertian persamaan linier satu variabel. Kemudian, pengertian ketidaksamaan dan pertidaksamaan, dan yang terakhir, model matematika. Jadi, di semester 1 ini, kita akan belajar 4 bab. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah penilaian, jadi mohon perhatikan dengan baik. Yang pertama ada pretest atau post-test. Pretest itu tes sebelum pembelajaran, post-test itu tes setelah pembelajaran. Nah, ini ada 10% Ustazah ambil. Kemudian tugas 15%, ulangan harian 15%, penilaian tengah semester atau PTS 20%, penilaian akhir semester atau PAS 20%, kehadiran 10%, aktivitas atau ketepatan waktu mengumpul tugas 10%. Ketentuan pembelajaran daring. Kontrak belajar akan berlaku selama 1 semester ya. Nah, yang pertama, siswa harus hadir dalam kelas daring tepat waktu. Siswa hanya diperbolehkan menggunakan bahasa yang sopan ketika berkomunikasi dengan teman maupun ustazah. Siswa harus berpakaian rapih dan sopan. Siswa mengikuti semua kegiatan kelas daring. Jika ada kendala, silakan konfirmasi dengan ustazah. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh ustazah. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, sebelum ke pengertian bilangan bulat itu sendiri, ustazah akan menjelaskan jenis-jenis bilangan. Ada banyak bilangan yang bisa kita pelajari, tapi untuk kali ini kita hanya belajar ini dulu. Yang pertama, bilangan cacah, itu lambangnya adalah C atau simbolnya C. Nah, ini anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Yang kedua, bilangan asli, ya, lambangnya N. Anggotanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian bilangan bulat nih akan kita pelajari. Anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan lainnya, kecuali bilangan itu sendiri. Atau bisa dikatakan bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kita lihat ini bilangan ganjil ya. Tapi tidak semua bilangan ganjil itu adalah bilangan prima. Contoh 9. 9 itu bisa dibagi 3. Nah, sedangkan bilangan prima itu hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan 1. Sedangkan 9 masih bisa dibagi 3. Berarti 9 bukan bilangan prima. Nah, selanjutnya pengertian nih dari bilangan bulat. Seperti tadi yang kita udah bahas, bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan dan terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, bisa dilihat nih. Kalau bilangan bulat negatif, dia ke kiri, nih, disebut ya. Tadi kalau negatif maka disebut dengan bilangan bulat negatif. Ini bilangan 0, anggotanya 0. Kalau ke kanan dia positif, jadi disebut bilangan bulat positif. Nah, perlu diingat nih ya, tanda positif ketemu dengan tanda negatif maka hasilnya negatif.
tanda negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Jadi kalau positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Nah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan. Contoh, 2 ditambah 3. Maju nih mobilnya, 2. Ditambah, berarti ke kanan. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 5. 2, maju di sini 2, kemudian ditambah 3 karena positif, maju lagi 3. Jadi 5. Nah, contoh yang selanjutnya. Contoh selanjutnya 2 ditambah minus 3. Maju 2, karena negatif maka mundur. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah minus 1. Nah, kemudian sekarang yang pengurangan. Tadi sudah penjumlahan, sekarang yang pengurangan. 2 dikurang 3. 2-nya positif, maju. 3-nya negatif, berarti mundur. 1, 2, 3. Maka 2 dikurang 3, hasilnya adalah minus 1. Nah, contoh yang selanjutnya, 2 dikurang minus 3. Nah, nih, ingat. Ya, 2 positif. Kemudian, kenapa bisa jadi 5? Karena kita lihat. Negatif bertemu negatif tadi apa? Positif. Berarti sama aja 2 ditambah dengan 3. 2-nya kan udah positif nih, 2. Karena di sini ada 2 tanda, maka negatif bertemu negatif hasilnya positif 3. Jadi maju. 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 5. Nah, sekian materi untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan dengan Ustazah. Bisa WA Ustazah ataupun bertanya di grup. Nah, jadi bilangan bulat paham ya, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Kalau dalam operasian yang udah kita pelajari, penjumlahan dan pengurangan, jika positif dia maju ke depan, jika negatif dia mundur. Kemudian tandanya, ketika positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya negatif. Ketika negatif bertemu dengan negatif, hasilnya positif, maka dia maju ke depan. Nah, sekian untuk hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.